Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, atau pembahasan video di depan juga. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang akan kita bahas untuk hari ini, apapun yang saya sampaikan teman-teman, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik ya, dengan judul pembahasan yang akan kita bahas ya, yaitu pembahasan yang sangat menarik sekali ya tentunya yang akan kita bahas untuk hari ini. Yaitu dengan pembahasan yaitu adalah 6 pemain yang pernah membela Chelsea dan Barcelona. Siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga, tentunya Barcelona kembali bertemu dalam match kelima Liga Champions 2025-2026. Duel besar ini berlangsung di Stamford Bridge tentunya pada hari Rabu kemarin teman-teman ya, pada hari Rabu juga. Dan Chelsea datang dengan modal positif yang setelah tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Untuk The Blue juga telah mencatatkan 5 clean sheet beruntun tentunya. Dan akhir pekan yang sebelumnya Chelsea menang 2-0 atas Burnley di Premier League. Itu menjadi sebuah kemenangan beruntun yang merupakan ya, dan mereka di kompetensi domestik tersebut. Dan di sisi lain juga Barcelona juga meraih kemenangan 4-0 atas Athletic Bilbao pada pertandingan terakhir La Liga. Tim asuhan Hansi Flick tersebut tampil produktif dan selalu mencetak minimal 3 gol dalam 4 laga teman-teman semuanya. Meskipun dengan demikian ya, yaitu Barcelona di Liga Champions tidak terlalu konsisten dan mereka mengoleksi 2 kemenangan namun 1 hasil imbang dan 1 kekalahan untuk berada di posisi ke-11 tentunya. Dan sejarah telah mencatatkan banyak pemain yang pernah berseragam Chelsea dan Barcelona. Berikut 6 pemain yang diantaranya yang menjadi perjalanan karir menarik di Stamford dan di Camp Nou teman-teman. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Deco ya. Untuk Deco sendiri yaitu tampil gemilang bersama Porto pada tahun 2004 setelah membawa tim itu menjuarai Liga Champions, dan ia telah memutuskan pindah ke Blaugrana atau ke Barcelona teman-teman. Yaitu bersama pelatihnya Frank Rijkaard ya, tentunya Deco berkembang menjadi pengatur ritme permainan, dan ia juga bisa dipercayai untuk mentor bagi Andres Iniesta tentunya. Dan setelah peran tersebut diambil alih oleh Iniesta, Deco hijrah ke Chelsea pada tahun 2008, yaitu ia bertahan hingga 2010 bersama The Blues sebelum mengakhiri karirnya bersama Fluminense teman-teman ya. Fluminense ya. Ya, itu yang namanya ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah urutan kedua, yaitu jatuh kepada Pedro Rodriguez teman-teman. Yaitu untuk Pedro sendiri yaitu merupakan produk Akademi La Masia yang mulai menembus tim utama Barcelona pada tahun 2008-2009. Yaitu selama 7 musim yang di tim utama, Pedro telah mencatatkan 321 pertandingan dan mencetak 99 gol. Namun kedatangan Neymar dan Luis Suarez membuatnya mengambil keputusan untuk pergi tentunya. Pada tahun 2015 dan ia hengkang ke Premier League dan bergabung dengan Chelsea. Pedro kemudian meraih gelar Premier League, FA Cup dan Liga Eropa di Stamford tersebut tentunya. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Samuel Eto'o.
Ya, untuk Samuel Eto'o sendiri yaitu diakui sebagai salah satu pemain Afrika terbaik sepanjang sejarah. Yaitu ia juga meraih status yang berkat penampilan yang sangat impresif bersama Barcelona. Dalam 5 musim yang telah mengenakan seragam Barcelona, Eto'o telah mencatatkan 199 laga dan 130 gol untuk kedatangan Pep Guardiola menjadi akhir dari pertualangannya di klub tersebut. Dan untuk Eto'o sendiri sempat untuk membela Inter Milan dan Anzi tentunya, yaitu sebelum pindah ke Chelsea pada tahun 2013. Walaupun sebagian pelapis ia telah mencatatkan 35 laga dan 12 gol selama musim itu, teman-teman. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Cesc Fabregas tentunya. Yaitu untuk pemain ini juga berasal dari sebuah akademi La Masia, namun ia masih benar-benar matang ya, namun ia baru benar-benar matang setelah berkarir di Arsenal. Yaitu gelandang Spanyol itu kemudian kembali ke Barcelona pada tahun 2011 dan sayangnya karirnya kurang stabil karena sering mengalami rotasi pemain tentunya. Dan Fabregas kemudian kembali ke Premier League untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 2014. Dan ia sukses meraih 2 gelar Premier League bersama The Blue tersebut. Untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Pierre-Emerick Aubameyang tentunya ya, nama yang sangat bagus sekali. Yaitu untuk pemain ini hanya bermain 6 bulan memperkuat Barcelona pada awal 2022. Meskipun singkat dan ia telah mencatatkan 18 gol membuat klub tersebut menjuarai Liga Spanyol pada tahun 2022-2023. Ya, Chelsea kemudian membelinya pada musim panas 2022. Untuk The Blue telah menembusnya sebesar 12 juta euro dengan kontrak 2 tahun. Dan sayangnya juga yaitu ia gagal tampil tajam di Chelsea ya, tentunya pemain tersebut hanya mencetak 3 gol dari 21 pertandingan sebelum melanjutkan karirnya bersama Marseille, teman-teman. Untuk urutan ke-6 yaitu jatuh kepada Marcos Alonso, teman-teman ya. Saya ulangi lagi, untuk urutan ke-6 yaitu jatuh kepada Marcos Alonso, teman-teman. Ya, untuk Marcos sendiri yaitu tampil menonjol di Fiorentina sebelum direkrut Chelsea pada tahun 2016 dan ia kembali menjadi bek kiri andalan dengan 212 pertandingan, 29 gol dan 23 assist. Untuk Barcelona kemudian ia berhasil untuk mendatangkannya secara gratis, teman-teman, dan Alonso pindah setelah memutuskan kontrak bersama Chelsea tentunya. Dan selama 2 musim itu ia banyak bermain ya, teman-teman, untuk pemain cadangan, dan Alonso sendiri telah mencatatkan 45 laga dengan 30 gol yang membuatnya Barcelona meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol tentunya. Untuk yang berikutnya ya, teman-teman ya, kita akan membahas sedikit dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini, tentunya dalam sebuah hiburan semata saja tentunya. Untuk pembahasan yang akan kita bahas dalam pertengahan segmen untuk hari ini yaitu adalah Enzo Maresca, girang Chelsea bekuk Barcelona, ini kemenangan yang sangat penting. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat, tentunya dalam bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Enzo Maresca tidak bisa menyembunyikan sebuah kegembiraan setelah Chelsea menang atas Barcelona pada dini hari tadi tentunya. Dan ia telah menyebutkan bahwa kemenangan itu merupakan sebuah kemenangan krusial bagi timnya. Dan untuk dini hari tadi Chelsea untuk kedatangan tamu spesial di Trafford ya tentunya, yaitu mereka menjamu juara bertahan La Liga Barcelona dalam lanjutan Liga Champions pada musim 2025-2026. Laga itu diprediksi banyak pihak yang menjadi laga yang sangat sengit tentunya. Namun ya, pada sebuah kenyataannya Chelsea mampu menang atas tim tamu dan mereka juga menumbangkan tim asal
Catalunya tersebut itu dengan skor 3-0 di laga berkat ya gol bunuh diri Julius Koundé dan masing-masing 1 gol dari Estavao dan Liam Delap tentunya. Dan untuk Maresca sendiri yaitu mengaku senang dengan sebuah kemenangan yang diraih Chelsea dan dinilai untuk De Blue tampil dengan ciamik ya, sehingga mereka bisa memenangkan laga ini tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kemenangan yang krusial untuk Chelsea tentunya. Yaitu dalam kontroversi pers, yaitu sesuai dalam laga, Maresca telah mengungkapkan sebuah kegembiraannya setelah Chelsea menang 3-0 atas Barcelona. Dan ia juga menilai sebuah kemenangan ini terasa sangat spesial bagi kubu The Blue dan telah membuat Barcelona merupakan tim yang sangat kuat, salah satu keunggulannya di Liga Champions pada musim ini. Jadi untuk kemenangan ini menjadi bukti bahwa Chelsea bisa bersaing dengan klub-klub elit Eropa tentunya. Dan ini adalah merupakan sebuah kemenangan yang besar bagi kami, terutama lawan kami untuk hari ini adalah Barcelona. Untuk hal ini telah menunjukkan bahwa sebagai salah satu tim yang kami bisa untuk mencapai banyak hal, bukan Maresca di laman resmi UEFA tentunya. Penampilan Chelsea cemerlang di semua sektor tentunya ya teman-teman ya. Yaitu lebih lanjut juga untuk Maresca telah menyebutkan bahwa ia puas melihat performa timnya di laga ini dan ia telah menilai dari sebuah kiper ya, dari kiper hingga penyerang Chelsea yaitu bermain tanpa celah sehingga mereka bisa menang besar atas raksasa Catalunya tersebut teman-teman. Dan kami tampil baik untuk hari ini dan bahkan ketika pertandingan ini masih berjalan 11 lawan 11 teman-teman. Dan saya sangat senang tim kami menunjukkan level permainan yang bagus untuk hari ini, sambung dari Maresca teman-teman. Barcelona menang ya, tentunya terlihat nyaman ketika mereka membawa bola, namun kami tidak membiarkan mereka nyaman di sektor lain. Kami benar-benar berkonsentrasi ya tentunya ketika membawa bola dan kami selalu mencoba untuk menciptakan sebanyak mungkin peluang, pungkas pelatih asal Italia tersebut. Naik peringkat di klasemen ya, tentu ya teman-teman ya, kemenangan atas Barcelona ini berdampak besar pada posisi Chelsea di Liga Champions 2025-2026, yaitu The Blue naik peringkat ke-5 klasemen sementara Liga Champions dengan meraih torehan 10 poin dari 5 pertandingan yang sudah mereka lalui teman-teman. Untuk peringkat ya tentunya untuk klasemen Liga Champions untuk pertandingan tersebut ya tentunya pada pekan ini juga, yaitu Bayern Munchen berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 12, Arsenal berada pada peringkat kedua dengan torehan poin 12 juga. Peringkat ketiga yaitu adalah Inter Milan dengan torehan poin 12 juga teman-teman yang sama-sama, dan kita akan melihat siapakah yang akan menjadi top klasemen Liga Champions pada pekan ini teman-teman. Baik ya, untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi akhir video kita untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan di video ini teman-teman, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Tiru Ancelotti dan Mourinho justru rahasia Xabi Alonso hadapi tekanan di Bernabeu teman-teman ya. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita, yaitu adalah Tiru Ancelotti dan Mourinho, jurus rahasia Xabi Alonso hadapi tekanan di Bernabeu teman-teman ya. Apakah jurusnya atau apakah sebuah jalannya oleh Xabi Alonso untuk menghadapi tekanan di Bernabeu teman-teman ya, itu adalah maksudnya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-teman ya, apapun yang akan saya sampaikan itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik ya, kita akan melanjutkan untuk informasi pembahasan kita, yaitu dari beberapa informasi berita olahraga bahwa kursi kepelatihan Real Madrid sedang memanas setelah Xabi Alonso gagal memberikan sebuah kemenangan dalam 3 laga beruntun. Sorotan tajam ini telah mengarahkan pada
taktik, manajemen, dan skuad sang entrenador ya tentunya, dan isu telah mencatatkan hingga keretakan hubungan dengan pemain bintang mulai untuk menyeruak di media Spanyol tentunya. Namun Alonso telah menegaskan dirinya tidak peduli dengan segala spekulasi liar tersebut, yaitu jelang laga krusial melawan Olympics ya di Liga Champions. Alonso justru tampil tenang dan percaya diri, telah mengaku tidak membutuhkan pesan dukungan khusus dari petinggi klub untuk merasa aman teman-teman. Dan menariknya juga untuk Alonso telah membocorkan rahasia untuk menghadapi tekanan berat di Santiago Bernabeu, dan ia telah mencatatkan dan meniru pola pikir dua mentor legendarisnya, Carlos Ancelotti dan Jose Mourinho, yang itu ya teman-teman. Dan kita akan melanjutkan juga, yaitu adalah bayang-bayang Ancelotti dan Mourinho teman-teman. Yaitu Alonso telah menguasai bahwa situasi ini memang ya menuntut untuk mentalitas baja. Hasil imbang lawan Rayo Vallecano dan LC serta kekalahan dari Liverpool membuat posisinya terjepit ya teman-teman. Namun ini juga memilih sebuah untuk berkaca pada pengalaman para pendahulu yang juga pernah melatih saat masih aktif bermain tentunya, dan ia juga merasa pelatih untuk pertama dan ia merasa bukan pelatih pertama yang menghadapi badai kritik di Real Madrid teman-teman. Dan saya pikir apa yang akan dilakukan Ancelotti dan Mourinho yaitu itu bukan hal baru teman-teman, dan Anda harus tahu cara hidup dengannya, tegas Alonso teman-teman ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah seni menjinakkan ego bintang ya teman-teman ya, dalam arti kata yaitu harus bisa mendapatkan hati para pemainnya sendiri di klub itu tentunya. Dan selain performa tim, Alonso juga terpacu isu tidak sedap soal hubungannya dengan Vinicius Junior, bintang asal Brazil itu. Dikabarkan tidak senang karena sudah dicadangkan 4 kali pada musim ini tentunya. Dan itu ya teman-temanku semuanya ya, adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja ya teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.